Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Saudara sekalian pada program Renungan Harian hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui Yesus Kristus. Kami rindu terus untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu kami hendak membaca firman Allah. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ibu Bapak Saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita hari ini, Yesaya 59 ayat 9 hingga ayat 17. Yesaya pasal 59 ayat 9 sampai 17. Saya hendak membaca buat kita semua untuk ayatnya yang ke-16 dan ayat 17. Ayat 16 dan 17 dari Yesaya pasal 59 sebagai berikut. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendirilah yang menolong dia, dan keadilannya lah yang menopang dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopong keselamatan di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan berselubungkan kecemburuan sebagai jubah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah menanti terang di tengah kegelapan. Saudara-saudara, kegelapan memenuhi dunia dengan berita-berita perang, kematian ribuan orang, bencana alam dengan korban harta benda dan juga nyawa, dan berbagai informasi yang terus dieksplor yang menggambarkan dunia tidak baik-baik saja. Kegelapan dunia semakin jelas dan terang. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya menggambarkan juga keadaan umat yang hidup di masa itu. Mereka mengalami juga kegelapan. Dan tidak hanya kegelapan dari perilaku umat manusia untuk mereka saling membinasakan, tapi juga kegelapan rohani. Mereka merindukan terang, tetapi mereka temui hanyalah kegelapan. Mereka menantikan keadilan dan keselamatan, tetapi semuanya terasa jauh. Saudara-saudara, gambaran ini sangat kuat. Manusia seperti orang buta yang meraba-raba dinding, kalau kita melihat dalam teks ya, tersandung bahkan di tengah hari dan duduk di dalam gelap seperti orang mati, kalau kita perhatikan ayat 9 dan 10. Keadaan ini sebenarnya bukan karena Tuhan menjauh dari umatnya, tetapi karena dosa manusia. Dalam ayat 12-13, umat mengakui bahwa pemberontakan, dusta, ketidakadilan, dan penyelewengan telah merajalela. Kebenaran tersandung di tempat umum dan kejujuran tidak lagi dihargai. Ada ayat 14. Bahkan orang yang berusaha hidup benar justru menjadi korban. Situasi ini terasa sangat relevan dengan kehidupan dunia saat ini. Kita menyaksikan berbagai ketidakadilan, konflik, peperangan yang membuat manusia hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Banyak orang menanti-nantikan kedamaian dan keadilan, tetapi yang sering terlihat justru kekerasan dan penderitaan. Dunia seperti sedang berjalan dalam kegelapan moral dan rohani. Firman Tuhan hari ini ternyata tidak berhenti pada gambaran kegelapan. Perhatikan ayat 16 dan 17 yang kita baca. Menunjukkan bahwa Tuhan sendiri bertindak ketika tidak ada seorang pun yang tampil membela kebenaran. Tuhan turun tangan. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan keselamatan sebagai ketopong. Gambaran bahwa Tuhan, gambaran kata-kata kunci ini mau mengatakan bahwa Tuhan adalah pembela umatnya dan penegak keadilan. Pesan penting bagi kita di minggu-minggu Prapaskah melalui karya Yesus di atas kayu salib. Dia telah menegakkan keadilan
dan Dia sendiri yang menyelamatkan. Turun. Harapan sejati tidak terletak pada kekuatan manusia, tetapi pada Tuhan yang bertindak untuk menegakkan kebenaran. Ketika manusia gagal menghadirkan keadilan, Tuhan tidak tinggal diam. Ia melihat, Ia peduli, dan Ia bertindak pada waktunya. Itulah karya Kristus. Karena itu renungan ini mau mengajak kita untuk melakukan dua hal. Pertama, berani mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang telah menembus dosa kita. Seperti umat Israel yang akhirnya menyadari kesalahan mereka, kita juga perlu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, tetap hidup dalam kebenaran. Meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kegelapan, Tuhan memanggil umatnya menjadi pembawa terang, bukan ikut larut dalam kegelapan. Saudara-saudara, di tengah dunia yang sering dipenuhi ketidakadilan, kebingungan, dan ketidakpastian, orang percaya dipanggil untuk tetap berharap kepada Tuhan. Terang Tuhan tidak pernah padam. Ketika manusia merasa seolah-olah berjalan dalam gelap, Tuhan tetap bekerja untuk menghadirkan keselamatan dan keadilan bagi umatnya. Yesus Kristus telah menunjukkan karyanya, dan itulah yang kita pedomani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena ternyata Tuhan yang penuh keadilan. Kami mengakui bahwa sering kali dunia di mana kami ada dipenuhi kegelapan karena dosa manusia. Ampuni kami jika kami juga ikut hidup dalam ketidakbenaran. Tolonglah kami untuk kembali kepadamu dan hidup dalam terang-Mu. Jadikanlah kami pembawa kebenaran dan damai di tengah dunia yang gelap ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.